Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam pohon salam di bawah sumur. Yang jawab salam saya doakan panjang umur. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam pohon salam di sekitar pohon sawit. Yang jawab salam saya doakan lebaran banyak duit. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan juga malam hari ini infaknya semakin bertambah 3-4 kali lipat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hadirin jamaah salat isya wa tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabil khusus jajaran takmir beserta perangkapnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ibu bapak hadirin jamaah salat isya wa tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah memasuki malam yang ke-10. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan sesuatu yang perlu kita syukuri. Betapa nikmatnya Ramadan kalau kita benar-benar kita rasakan. Kira-kira nikmat atau nikmat Pak Ramadan ini? Nikmat ya? Alhamdulillah. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Ramadan adalah bulan penuh maghfirah. Di mana di bulan Ramadan ini seluruh kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya program yang sangat luar biasa. Panjenengan ini dibuatkan program oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau panjenengan tidak mampu melaksanakan program yang telah dibuat oleh Allah ini, Masya Allah,
sangat rugi sekali. Nah, malam hari ini adalah malam ke-11. Kalau kemarin malam ke-10, ada 3 fase di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah malam 10 pertama adalah penuh rahmat, kasih sayang. Yang kedua adalah bulan penuh ampunan. Dan yang ketiga adalah bulan di mana panjenengan itu harus berlomba-lomba mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak panjenengan masuk surga? Pengen nggih? Nah, kalau pengen bagaimana caranya? Harus kita betul-betul bersungguh-sungguh mencari dengan sekuat tenaga. Apalagi bulan Ramadan ini luar biasa berkahnya ya. Ada suatu kisah, suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berjalan ke rumahnya sahabat Anas namanya, di waktu siang yang panasnya menyengat. Jalan kaki tadi. Mungkin dulu kan belum ada Gojek ya, sehingga mungkin baginda Rasul jalan kaki, belum ada Gojek. Dengan terik matahari yang sangat luar biasa sampai di rumahnya Anas, kepayan. Lalu ketika di rumahnya Anas ngobrol-ngobrol, bercerita, berbaring, saking panasnya cuaca, sampai baginda Rasul ini berbaring bahkan sampai ketiduran. Nah, dikala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketiduran ini, sang ibu Anas tadi, Ummu Sulaim namanya, keluar lalu melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketiduran. Saking terik matahari yang sangat menyengat itu, sampai baginda Rasul ini keluar keringat yang luar biasa. Saya tahu sendiri penjenengan kalau kepanasan pasti keringatnya keluar atau keluar Pak? Keluar ya? Baginda Rasul ternyata juga begitu. Lalu apa? Ketika Ummu Sulaim tadi melihat bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketiduran dan sampai berkeringat, bahkan keringatnya sampai mengalir. Akhirnya Ummu Sulaim ini mengambil satu tempat dan sehelai kapas, lalu keringat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sedikit demi sedikit diusap, dimasukkan ke botol tadi. Nah, setelah Ummu Sulaim memasukkan keringat baginda Rasul ke botol tadi, lalu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serentak bangun dan bertanya kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini?" Lalu jawab Ummu Sulaim, "Wahai Rasul, saya ini sedang mencari berkah dari keringatmu." Inilah luar biasanya, sampai yang namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekedar tetes-tetesan air wudhu beliau yang menjadi rebutan para sahabat, tapi juga keringatnya baginda Rasul luar biasa, mengambil barokah dari keringatnya baginda Rasul. Sebagian itu nanti diminum dan sebagian akan dijadikan sebagai obat. Kalau misalnya penjenengan ini Pak, siang dalam keadaan panas kemudian tidur, keringatnya sampai meleleh-leleh. Ternyata ibu-ibu juga begitu,
mengambil tempat lalu keringatnya itu diambili, diminum. Kira-kira gimana kira-kira? Langsung mencret kali nggih. Nah, inilah baginda Rasul sampai seperti itu. Jadi sekali lagi bukan sekedar tetes-tetesan air wudhu beliau, tapi juga termasuk keringat beliau ini. Seorang mengambil berkah dari keringatnya, karena keringat baginda Rasul tidak sama dengan keringat panjenengan semua. Kalau keringat saya mungkin wangi nih ya, wangi. Tidak tahu kalau keringat panjenengan sama ya. Alhamdulillah. Nah, inilah saudara-saudara berkah. Oleh karena itu ada satu pertanyaan, ma huwa berkah? What the meaning is berkah? Apa sih sebenarnya berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, menambah kebaikan. Jadi menambah kebaikan. Di bulan suci Ramadan ini kita juga harus memperbanyak kebaikan-kebaikan, karena banyak kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita ini. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Lah, mengambil berkah ini kan banyak. Coba sekarang bayangkan menjelang maghrib, di antara saudara-saudara kita ini yang jualan soto luar biasanya, yang jualan es cendol luar biasanya, apalagi yang jualan degan, es degan, antrinya sampai meteran. Yang jualan es teler, luar biasa. Ini semata-mata karena berkah bulan suci Ramadan. Juga termasuk pada saudara-saudara panjenengan semua ini yang menjadi pegawai. Sebentar lagi dengan berkahnya Ramadan, tunggu saja hari mainnya. Sebentar lagi pasti ada keluntingan. Kelunting tunjangan A, kelunting tunjangan B, kelunting tukin A, kelunting remon B. Yang tenang sing gak ada remon, gak ada tukin. Sebentar lagi pasti panjenengan itu akan dikeluntingi oleh tunjangan. Tidak usah khawatir, berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti datang. Nah, semua itu kenapa? Karena berkahnya bulan suci Ramadan. Saya tidak yakin kalau tidak karena berkahnya bulan suci Ramadan tidak ada tunjangan-tunjangan. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, lalu bagaimana ketika kita itu mengisi untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus berjuang sekuat tenaga. Seorang itu kalau ingin mendapatkan sesuatu harus berjuang dulu, mati-matian. Apa itu namanya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Kita harus berakit-rakit dulu untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus berakit-rakit dahulu. Ya. Bekerja keras. Justru jangan di bulan suci Ramadan ini kalau kita malah semakin malas lantaran puasa Ramadan. Puasa Ramadan sumu tasihu. Dengan puasa maka kita akan sehat, bukan malah lemes. Berjuang, setelah berjuang baru berdoa. Yang namanya perjuangan itu pasti perlu pengorbanan. Pasti perlu pengorbanan.
Ada ceritanya orang ingin berhasil, ingin berjuang tanpa pengorbanan. Ada Pak? Tidak ada. Sudah jelas kata Bung Haji Maramakan juga itu. Berjuang apa Pak? Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan dengan segala doa. Berjuang saja juga tidak cukup kita bekerja, tetapi harus kita imbangi dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah Subhanahu wa taala juga sudah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Ya, lah ngoten ah. Ud'uni astajib lakum. Kinten-kinten panjenengan sampun berdoa napa dereng? Nyuwun napa? Minta apa, Pak? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta di dalam kehidupan kita itu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan rumah tangga ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya sekarang ini marak yang namanya perang sarung. Ya. Marak yang namanya perang sarung. Saya tidak tahu kenapa muncul perang sarung ini, apa memang karena kasih sayang orang tua kepada anak yang kurang, perhatian orang tua terhadap anak yang kurang sehingga anak seperti itu, padahal masih anak kecil-kecil. Masya Allah, luar biasa. Nah ini tentu kalau kita sebagai orang tua rumah tangga pasti menginginkan di dalam keluarganya itu dengan penuh barokah. Suami istri menjadi suami istri yang barokah. Keluarga yang barokah. Kan gitu nggih? Pak, panjenengan ini sayang boten kali sang istrinya. Sayang boten kali sang istri. Bu, panjenengan cinta boten kali bapak-bapak, Bu. Bu, panjenengan cinta boten kali bapak-bapak. Cinta nggih? Nah, ini yang perlu kita tekankan. Di samping itu supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Quran. Hiasilah rumah ini dengan bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Bacaan Al-Quran ini nanti yang akan memberikan barokah, akan memberikan syafaat kepada panjenengan, agar senantiasa panjenengan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perjuangan itu memang membutuhkan suatu pengorbanan. Tanpa pengorbanan yang namanya orang berjuang, ya tidak ada apa-apanya. Kira-kira panjenengan mulai hari pertama sampai kepada malam ke-11 ini, perjuangan panjenengan sudah sampai mana kira-kira Pak? Atau panjenengan punya harapan enggak kira-kira di bulan suci Ramadan ini? Punya nggih? Tentu memang kita harus punya harapan. Apa harapan kita? Harapan kita tentunya kita adalah dibebaskan dari api neraka, bahkan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya banyak sekali. Apalagi tadi saya mendengar, karena mungkin kemarin yang taraweh dengan keadaan hujan yang lebat kali ya, sehingga jamaahnya semakin maju gitu ya. Akhirnya perolehan infaknya juga semakin maju kemana enggak tahu. Ya maju ke depan, sopnya cuma
beberapa sop. Mudah-mudahan malam hari ini sangat luar biasa. Nah, disinilah adalah kesempatan panjenengan untuk mencari barokah, mencari berkah Ramadan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Bulan Ramadan tadi adalah bulan penuh rahmat, itu adalah bulan kasih sayang. Saking cinta dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, sampai-sampai yang namanya amalan sunnah dijadikan sebagai amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang di bulan suci Ramadan ini, manakala datang bulan suci Ramadan, idza jar syahri Ramadan futihat abwabal jannah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa ghuliqat abwaban nar wa sufidat sayatin, dan para setan-setan ini dibelenggu. Ini adalah merupakan simbolis masuknya apa? Pintu-pintu surga dibukai dalam rangka memberikan kesempatan pada panjenengan semua untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan, berlomba-lomba mencari berkah di bulan suci Ramadan. Apalagi nanti kalau tanggalnya sudah tanggal likuran, dalam rangka untuk menggapai malam Lailatul Qadar, mari kita tingkatkan. Yang biasanya ke masjid membawa uang 50, mulai besok bisa ditingkatkan membawa 100. Yang biasanya membawa 100 ditingkatkan membawa 150. Yang biasanya membawa 150 ditingkatkan menjadi 250. Itu semuanya kembalinya bukan kepada masjid, bukan, tetapi kembalinya kepada panjenengan semua. Bahkan ketika panjenengan memberikan satu saja, akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 7, dan 7 itu akan muncul 100, sehingga ketika panjenengan memberikan satu saja akan berlipat menjadi 700. Bayangkan kalau seperti ini panjenengan sia-siakan, masya Allah. Ya, kalau panjenengan itu betul-betul tahu hidup dan mati panjenengan, la ba'sa wala dharra, tidak apa-apa. Wong kita hidup dan mati juga tidak tahu. Siapa tahu setelah ini di antara jamaah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sementara belum memberikan sedekahnya, belum menanam barokahnya Ramadan. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan sesuatu kelancaran rezeki kita, disinilah adalah tempat kita untuk menanamkan kebaikan. Yang namanya sedekah mungkin juga tidak hanya berupa duit. Apa yang kita miliki, punya ilmu kita sedekahkan ilmu, punya tenaga kita sedekahkan tenaga, lebih-lebih punya duit. Kita saling berkasih sayang terhadap sesama kita, kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda. Janda-janda juga perlu kita perhatikan, Pak. Apalagi janda-janda yang masih, ya jangan pilih-pilih dong, ya. Nah, inilah sekali lagi. Tetapi paling tidak, keberkahan ini harus kita gapai. Kesempatan keberkahan itu harus kita gapai selama kita
di bulan suci Ramadan. Jangan sampai keluar di bulan suci Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa. Akan rugi kita. Karena di bulan suci Ramadan, Masya Allah, sesuatu itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Apa kira-kira selain bulan Ramadan ba'da Isya seperti ini jamaahnya? Tentu tidak, nggih? Tidak. Tapi justru bulan Ramadan, kenapa panjenengan kok pasti ke sini? Karena apa? Paling tidak adalah mencari barokahnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini mampu memberikan berkah kepada kita sehingga kita nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan, puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.